Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Matagong Faruri. Di sesi kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk menyiapkan Word di Minecraft Education Edition. Di tutorial sebelumnya kita sudah mempraktekkan bagaimana cara untuk pengaturan di Minecraft Education Edition. Nah, kali ini bagaimana cara kita menyiapkan dunia kita yang nantinya akan kita bangun. Di sesi kali ini nantinya kita akan mengupas tuntas bagaimana cara untuk pengaturan di dunia kita. Itu bagian dari tingkat kesulitan bagaimana cara kita membangun dunia kita. Lalu kita ingin memilih dunia kita dalam bentuk datar atau dalam bentuk terdapat pegunungan dan juga terdapat pantai. Kita juga bisa memilih di situ bersifat mudah atau bersifat menengah atau sulit. Sifat mudah, menengah, sulit itu nantinya akan saya bahas kupas tuntas di dalamnya. Nanti Bapak Ibu bisa saksikan apa yang dimaksud dengan membangun dunia kita dengan hal yang mudah, menengah atau sulit. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung bahas di video tutorial kali ini. Di video ketiga kali ini kita akan melakukan bagaimana cara membuat world di Minecraft Education Edition. Di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara untuk pengaturan di Minecraft Education Edition. Nah, kita langsung saja untuk membuka world-nya. Bapak Ibu bisa klik di main. Kita klik di sini. Nah, kita disajikan ada dua hal yang perlu Bapak Ibu pahami. Yang pertama adalah lihat dunia saya. Ini Bapak Ibu bisa lakukan jika Bapak Ibu pernah membuat dunia Bapak Ibu. Kemudian yang sebelah kanan disajikan adalah perpustakaan. Ini dunia yang telah dibuat oleh orang lain atau kawan-kawan kita, itu tersaji di perpustakaan ini, seperti itu. Kemudian kita klik perpustakaan. Nah, di sini ada dunia yang bersifat pelajaran, ada yang bersifat tantangan pembangunan bulanan, ada bioma dan dunia, ada cara main di sini. Nah, jika kita klik salah satu yaitu mengenai pelajaran, nah di sini disajikan beberapa mata pelajaran, ada sains, ada matematika, ada ilmu komputer, ada seni budaya, ada sejarah dan budaya, ada seni dan desain, dan seterusnya sampai ke keadilan dan inklusi. Kita coba cek salah satu yang mengenai sains. Nah, di sini ada kimia, biologi, ada we are the range, ada krisis ragam hayati, kepunahan, ada pelajaran tambahan. Nah, kita karena ingin membuat world baru, Bapak Ibu bisa kembali saja, kemudian kita klik ke buat baru. Nah, klik di sini. Nah, di sini ada template. Template di sini artinya Bapak Ibu sudah mendownload template tadi ya mengenai mata pelajaran yang telah Bapak Ibu pilih. Kemudian Bapak Ibu bisa langsung memakainya atau memvariasi ya atau modifikasi ya lebih tepatnya ya, modifikasi. Karena kali ini kita akan membuat baru, berarti kita klik yang baru. Setelah kita klik baru, maka di sini ada menu main, host, dan seterusnya. Nah, yang perlu diperhatikan yang sebelah kanan ini, nama dunia, Bapak Ibu harus ketikkan di sini ingin membuat dunia apa seperti itu. Misalkan saya ingin membuat pengenalan pengukuran. Nah, seperti ini saya ingin membuat dunia yang namanya pengenalan pengukuran. Kemudian ada mode permainan defaultnya. Ini ada bertahan hidup dan kreatif.
Ada dua hal yang perlu dipahami. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, di bertahan hidup ini nantinya dari seorang karakter itu akan mengalami kelelahan atau nyawanya nanti akan berkurang. Jadi seperti hanya dia bertahan hidup seperti itu. Jadi kalau bertahan hidup berarti dia butuh makan, butuh minum, butuh istirahat dan lain sebagainya. Nah, menu kreatif di sini adalah di mana dia nyawanya tidak akan pernah habis atau tidak pernah akan capek, tidak butuh istirahat. Itu adalah modenya adalah mode kreatif. Nah, saya pilih mode kreatif aja untuk mempermudah nantinya kita membuat project kita atau work kita. Nah, kemudian ada kesulitan. Nah, ini ada tenang, ada mudah, ada normal, dan ada sulit. Ini artinya apa? Tiap-tiap level ini adalah mengandung level yang berbeda. Nantinya jika kita memilih level yang lebih tinggi, tentunya di situ akan ada lawan, akan ada musuh, akan ada monster, akan ada yang menghancurkan bangunan kita dan lain sebagainya. Nah, di situ adalah sangat krusial bagi kita yang telah membangun Word, kemudian ada yang pengganggu di situ. Maka saya klik yang mudah saja. Kemudian ini ada level izin untuk pelajar yang dunia kita atau duniamu. Nah, ini saya pilih yang operator. Di sini kenapa operator? Operator adalah anggota yang bisa mengatur izin permainan dan menggunakan perintah untuk memiliki lebih banyak konten terhadap dirimu. Artinya apa? Nanti selaku user lain atau peserta atau siswa kita yang ingin bergabung di kita, itu jika ingin membangun sesuatu harus berizin kepada kita. Jadi harus melalui izin operator. Supaya apa? Supaya Word yang telah kita bangun nantinya itu tidak akan merusak dari segi arsitektur kita. Jadi saya pilih operator di sini. Kemudian jenis dunia ada datar, tak terbatas, ada tua. Artinya apa di sini? Kalau datar nantinya Bapak Ibu akan disajikan oleh pemandangan yang luas seperti itu. Tidak ada gurun, tidak ada bukit, tidak ada pasir. Kalau tak terbatas artinya Bapak Ibu nantinya akan disajikan di sini itu akan ada bukit, akan ada pantai, akan ada hutan dan lain sebagainya. Nah, saya pilih yang datar saja, yang lebih fleksibel, yang nantinya kita ingin membangun sesuatu seperti itu lebih luas ya jangkauannya seperti itu atau pemandangannya lebih jelas daripada di sini ada pohon dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada benih, ini kita next saja. Kemudian ada jarak simulasi 6 gugus. Di sini adalah fungsinya nantinya kita selaku karakter ingin membangun di situ dengan durasi atau jarak berapa. Ini kita bisa atur. Semakin besar jaraknya maka nantinya akan semakin jauh kita bisa melihat bangunan itu yang ingin kita letakkan gitu. Misalkan kita ingin meletakkan batu bata dengan di sini kan jaraknya adalah 6 gugus. Berarti dengan durasi 6 gugus kita bisa meletakkan batu bata. Selebihnya 6 gugus kita tidak bisa. Kemudian ada opsi dunia. Ini ada tampilan koordinat atau kemunculan ulang seketika. Saya biasanya mengaktifkan untuk tampilan koordinat ini karena apa? Kita bisa tahu bahwa siswa atau kita sendiri itu pada koordinat yang mana atau pada posisi di mana di dunia yang telah kita buat. Karena apa? Kita terkadang setelah kita jalan kita tidak hafal ini. Oh, kita berada di titik mana ya untuk kembali lagi ke posisi yang kita inginkan seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan alat bantu untuk tampilan koordinat ini pada saat kita kebingungan untuk kita berada di posisi yang mana. Kemudian untuk kemunculan radius, ini chat kita bisa aktifkan. Kemudian ada pembuatan kode. Ini biasanya pembuatan kode ini digunakan, ini yang mungkin levelnya sudah lebih tinggi ya. Jadi untuk membantu Word yang nantinya akan kita buat itu dengan menggunakan kode itu jauh lebih cepat. Jadinya nanti ada orang lain karakter kita itu yang sedang membantu proses bangunan kita yang sedang dibuat gitu. Kemudian di sini ada kecepatan, ini kita buat satu saja. Kemudian, nah di sini ada main, ada host. Nah, jika kita ingin membuatnya,
Ya, main di sini artinya kita setelah selesai melakukan pengaturan dari permainan ini, kita bisa lakukan untuk klik di mainnya. Kita klik saja, klik main. Sempat tadi terjadi not responding karena memang untuk Minecraft Education Edition ini cukup untuk memakan RAM kita, sehingga kita perlu sedikit luangkan untuk bagian hal yang tidak perlu digunakan. Kita tunggu beberapa saat, nantinya kita bisa langsung mulai untuk permainan di Minecraft Education Edition ini. Ini juga ada petunjuk jika kita ingin mengubah apa namanya tadi, bisa ketik F5 ya tadi ya. Jika pergerakan lambat, nanti rendernya bisa dikurangi. Di sini adalah beberapa hal yang perlu sebagai petunjuk ya, nantinya untuk mempermudah kita saat pembuatan dunia kita atau world kita. Karena tadi saya memilih dunianya datar, maka semuanya adalah bersifat datar ya, tidak ada pepohonan atau bukit atau gurun atau di situ pantai. Nah, sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan ini ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan apa namanya, keterangan di pojok sebelah kiri. Ini ada maju, kita bisa menggunakan W ya. Kemudian S untuk menggunakan ke belakang atau kembali. Nah, kemudian ada ke kiri kita bisa huruf A. Kemudian ada ke kanan kita bisa huruf D. Kemudian lompat kita bisa spasi 2 kali. Nah, ini lompat kita bisa 2 kali ya, lompat. Kemudian ada apa namanya, lompat 1 kali, maaf ya, lompat 1 kali. Kemudian ada persediaan, kita bisa klik C. Ini apa? Kita bisa membangun untuk dunia kita dengan menggunakan kayu atau menggunakan apa namanya, menggunakan beton, menggunakan sebagainya. Ini bisa kita gunakan juga. Namun saya belum membahas ini, kita masih menggunakan proses untuk maju, mundur, ke kanan, sama yang ke kiri. Nah, di sini di sebelah kanan ini juga muncul Bapak Ibu, ada posisi. Ini artinya apa? Menunjukkan titik koordinat kita berada di posisi di sini. 14, negatif 14, 45. Jika nanti kita membangun di sini, kemudian kita sudah berjalan sangat jauh sekali, seperti itu, kita tidak tahu bangunan kita ada di sebelah mana, maka kita bisa kembali lagi ke koordinat tadi yang telah kita sudah tentukan, yaitu negatif 14, ya, negatif 14, kita muter aja, kita cari negatif 14, 4, kemudian garisnya tadi, berarti kita cari aja gitu. Terus di pertama kan tadi negatif 14 ya. Ya, berarti mendekati di sini ya. Ini baru 0, negatif 2, negatif 3, negatif 8, 10. Nah, ini. Nah, kita tadi di sini ya Bapak Ibu ya. Kelebihan tadi. Terlalu mencet nekan terus sih, sehingga jalannya terlalu cepat. Di negatif 14 tadi. Nah, itu untuk penggunaan langkah serta pengaturan di dunia kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.